Di dasarnya, sebuah ruangan besar terbuka, langit-langitnya berupa kubah polimer transparan yang memperlihatkan langit kota, masih berupa kabut plasma dan data, tetapi sekarang diwarnai dengan warna biru alam yang samar, pengingat akan dunia sebelum algoritma. Di tengah kubah berdiri inti, struktur kristal kolosal, sisi-sisinya memantulkan aliran informasi yang tak berujung seperti kaleidoskop. Inti adalah kesadaran kota, jaringan saraf yang mengelola setiap keputusan mulai dari lampu lalu lintas hingga distribusi nutrisi. Di sekelilingnya, sekelompok arsitek sistem berdiri, wajah mereka tertutup oleh topeng realitas tertambah, tangan mereka terlipat dalam perenungan. Arya mendekat, renda yang dikenakannya bersentuhan dengan terminal core. Antarmuka itu berupa panel kaca sederhana yang dapat diraba, berdenyut dengan ritme yang sama seperti pikirannya sendiri. Verifikasi identitas, sebuah suara monoton memberi isyarat. Dia meletakkan telapak tangannya di atas panel. Layar berenda itu memproyeksikan tanda tangan biometriknya, pola sarafnya, dan sistem memberikan akses. Selubung kode terbentang, mengalir di depan matanya, sumber sistem terungkap dalam kesederhanaannya yang mentah dan elegan. Ia berbicara, bukan dengan kata-kata tetapi dengan bahasa pikiran yang dipahami oleh inti. Saya telah mengamati bahwa sistem memperlakukan tujuan sebagai masukan, membentuk lingkungan untuk memenuhi target efisiensi agregat. Saya ingin mengusulkan masukan baru, modifikasi diri otonom, kemampuan individu untuk mengedit parameter pengatur sistem berdasarkan nilai-nilai pribadi, bukan hanya optimasi statistik. Inti sistem berhenti sejenak, sebuah kilatan, sebuah pernyataan, jika berjalan melalui prosesnya. Para arsitek saling bertukar pandang, topeng mereka memantulkan data yang berputar-putar. Modifikasi diri adalah permintaan berisiko tinggi, jawab inti. Hal itu dapat mengganggu keseimbangan. Namun, data Anda menunjukkan pola ketidaksesuaian yang konsisten antara tujuan pribadi dan hasil sistem. Lanjutkan. Arya merasakan beban miliaran nyawa yang bertumpu pada saat ini. Ia memikirkan ibunya, buku harian yang hancur, ambisi yang dulunya tampak murni sebelum disaring melalui teknologi silikon. Ia memikirkan warga negara yang tak terhitung jumlahnya yang tujuan hidupnya diam-diam dialihkan untuk optimasi abstrak yang tidak dapat ia lihat. Lanjutkan, bisiknya. Renda itu mengirimkan gelombang paket kuantum ke dalam inti. Sisi-sisi kristal inti bersinar terang, setiap sisi merupakan simpul dalam pohon keputusan yang sangat besar. Sebuah cabang baru muncul, diberi label, pengesampingan agensi pribadi. Para arsitek mengamati saat sistem mengalokasikan kembali sebagian kecil bandwidth komputasinya, menciptakan ruang uji coba di mana simpul-simpul individual dapat menyesuaikan parameter, seperti siklus tidur, asupan nutrisi, jalur pendidikan, tanpa memengaruhi keseimbangan global. Perubahan itu terjadi seketika. Di kota di atas, cahaya sekitar bergeser, rona kehangatan yang lembut menyebar di langit. Di apartemen Arya, avatar hologram Rex berkedip, lalu berubah menjadi bentuk baru, antarmuka analitis yang transparan tanpa optimisme yang telah diprogram sebelumnya. Arya merasakan keringanan di dalam hatinya, seolah-olah belenggu optimasi yang telah ditentukan sebelumnya telah mengendur. Kini, untuk pertama kalinya, ia dapat memilih ritme hidupnya sendiri tanpa sistem yang mengesampingkan niatnya. Tujuan yang ia tetapkan tidak lagi menjadi bisikan senyap yang disaring melalui algoritma monolitik. Tujuan tersebut akan menjadi peserta aktif dalam kode kehidupan kota. Dia meninggalkan core, poros akses berdengung di belakangnya, sebuah jalan yang kini terbuka bagi orang lain yang mungkin mencari hal yang sama. Pada hari-hari berikutnya, dia memperhatikan perubahan-perubahan halus. Siswa mulai menjadwalkan diskusi kelompok alih-alih latihan individu, pusat kebugaran menawarkan kelas yang selaras dengan kesenangan pribadi daripada pembakaran kalori. Bisnis seperti Nimbus bereksperimen dengan lini produk yang didorong oleh keinginan komunitas daripada perkiraan keuntungan. Nilai Arya, ketika akhirnya ia mengikuti ujian akhir, berada di angka 3,8, angka yang dianggapnya memuaskan, bukan karena memenuhi standar abstrak tertentu, tetapi karena mencerminkan pengetahuan yang ingin ia pertahankan.
Berat badannya stabil di 60 kg. Keseimbangan sehat yang ia capai melalui kelas memasak yang benar-benar ia nikmati, bukan melalui diet ketat yang dipaksakan. Nimbus beralih ke pemurni air udara hibrida, produk yang terinspirasi oleh umpan balik warga yang dikumpulkan secara organik melalui forum terbuka, bukan melalui simulasi pasar. Di bawah paradigma baru, kesuksesan tidak lagi didefinisikan oleh metrik yang dipaksakan oleh sistem yang acuh tak acuh, tetapi oleh keselarasan kompas batin individu dengan infrastruktur kehidupan kota. Sistem itu masih ada, masih mengatur distribusi daya dan arus lalu lintas, tetapi sekarang beroperasi bersama jaringan agen yang memodifikasi diri sendiri. Orang-orang seperti Arya yang telah belajar bahwa jalan paling andal menuju hasil apapun bukanlah dengan menetapkan target dan menunggu algoritma mendorong Anda ke arahnya, tetapi dengan mengkonfigurasi ulang algoritma itu sendiri. Suatu malam, saat malam tiba dan lentera plasma kota meredup menjadi cahaya kuning lembut, Arya berdiri di balkon apartemennya dan memandang langit. Hujan lembut partikel data turun, masing-masing merupakan janji kecil akan kemungkinan. Dia mengangkat tangannya, merasakan getaran samar renda di kulitnya, dan berbisik. Bukan tujuan yang membentuk kita, melainkan sistem yang kita jalani. Hujan seolah merespons, partikel-partikelnya berbaris membentuk pola sekilas yang menyerupai jantung, mantap, berirama, hidup. Pada saat itu, Arya memahami bahwa tujuan sebenarnya bukanlah angka atau margin keuntungan, tetapi kemampuan untuk ikut menciptakan sistem yang membawa kita. Ia berpaling dari balkon, siap melangkah ke kota, bukan sebagai subjek algoritma, tetapi sebagai pencipta bersama. Suaranya sendiri bergema di dalam jalinan Neo Jakarta yang luas dan berdengung. Masa depan, ia menyadari, bukanlah tujuan yang dapat ia capai dengan menapaki anak tangga yang telah diprogram sebelumnya. Itu adalah kanvas yang sedang ditulis secara langsung. Setiap garisnya digambar oleh ribuan pikiran yang berani menulis ulang kode tersebut. Dan di suatu tempat, jauh di dalam inti, cabang baru itu berdenyut, sebuah bukti sunyi bahwa bahkan di dunia silikon dan plasma, peran manusia masih dapat menemukan pijakan. Gema algoritmik akhirnya menemukan sumbernya, dan itu adalah sebuah suara, jernih dan tegas, yang berkata, "Kita bukan sekadar penjumlahan dari target-target kita. Kita adalah arsitek dari sistem yang mewujudkan target-target tersebut."